Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Heru dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Tan Rifan Martinus dan teman-teman saya di kelompok satu, yaitu Andika Rindagraha, Muhammad Said Abdul Ali, dan juga Muhammad Andika Haidar Fawas. Pada hari ini, kami dari kelompok satu akan membahas materi manajemen modal kerja pada perusahaan CV3. Latar belakang CV3A. CP3A ini didirikan pada tahun 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak didirikan, perusahaan ini telah berfokus pada pengelolaan dan pengurusan ekspor seafood segar. Dengan komitmen yang kuat terhadap kualitas dan pelayanan, CP3A telah tumbuh menjadi salah satu penyedia utama seafood segar di pasar internasional. CP3A memiliki satu kantor pusat dan 2 unit pengelolaan ikan yang strategis, terletak di daerah Kelurahan Manggar dan Kampung Baru. Kedua unit pengolahan ikan ini dilengkapi dengan teknologi modern dan standar kebersihan yang tinggi untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dari tahap pengolahan hingga pengiriman. Sebelum saya membahas materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Jadi CP3A ini bergerak di bidang jasa, yaitu pengurusan ekspor seafood. Perusahaan ini hanya menyediakan jasa pengurusan berupa surat izin saja. Jadi apabila saya ingin mengekspor barang dagang ikan saya ke pasar luar negeri, maka saya perlu izin terlebih dahulu. Nah, izin ini kita bisa peroleh dengan cara membayar fee ke CP3A sehingga saya dapat melakukan ekspor. Apabila pembayaran fee ini sudah, maka surat izin ini sudah bisa saya pakai untuk mengekspor ikan saya ke pasar internasional. Berikut merupakan eh, jenis hasil laut yang diekspor oleh CV3A terdapat ikan demersial, udang, kepiting, dan kerang. Ada juga yang lain seperti ikan pelagis, rajungan, lobster, dan berbagai jenis lainnya. Lalu produk-produk yang tadi saya sebutkan itu telah menembus ke berbagai pasar internasional, termasuknya Hong Kong, Singapura, Uni Emirat Arab, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aset lancar perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari yang selalu berputar dan berganti sepanjang tahun. Aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan surat berharga, jangka pendek, dan aset lancar lainnya. Berikut merupakan modal kerja perusahaan CV3. Seperti yang saya jelaskan tadi, modal kerja itu dari total aset lancar, maka sisanya tinggal di total semua, maka hasilnya adalah modal kerja. Seperti pada tampilan PowerPoint yang saya berikan ini. Selanjutnya adalah modal kerja bersih. Jadi modal kerja bersih ini sama saja seperti modal kerja tadi, cuman bedanya ini total keseluruhan aset itu dikurang dengan total kewajiban lancar. Dikurangin, jadi total seluruh aset lancar dikurangin dengan kewajiban lancar. Itu hasilnya sama dengan modal kerja bersih. Seperti yang saya akan tampilkan di sini, ini merupakan modal kerja bersih CP3A. Seperti yang saya lihat tadi, itu di sini, ini adalah total dari modal kerja, yaitu total aset lancar, lalu dikurangi dengan kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan CP3A ini, maka dihasilkan demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Muhammad Said. Kebijakan aset lancar. Kebijakan investasi aset lancar adalah kebijakan bagaimana aset lancar dimiliki dan dikelola untuk menghasilkan sebuah laba. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan. Dalam laporan keuangan terdapat tiga macam kebijakan dalam investasi aset lancar, yaitu kebijakan investasi longgar, kebijakan investasi ketat, dan kebijakan investasi moderat.
Kebijakan investasi longgar atau relax investment policy merupakan kebijakan modal kerja di mana perusahaan menyediakan uang kas, surat berharga, dan persediaan relatif besar. Sementara itu, perusahaan memberikan kredit secara longgar dengan besarnya jumlah piutang yang dimiliki. Kebijakan investasi aset atau restricted investment policy merupakan kebijakan modal kerja yang biasa diidentifikasi dengan relatif kecilnya jumlah uang tunai, surat berharga, dan piutang. Dan kebijakan investasi moderat atau moderate investment policy merupakan kebijakan modal kerja yang berada di antara dua kebijakan investasi aset lancar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dalam memegang aset lancar. Kebijakan aset lancar CV3A menetapkan kebijakan aset lancar yang ketat untuk memastikan pengelolaan efisien dan optimal terhadap aset-aset tersebut. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek-aspek berikut. Yang pertama, pengelolaan kas dan setara kas, pengelolaan piutang usaha, dan biaya dibayar di muka. Pengelolaan kas dan setara kas pada CV3A. Yang pertama, yaitu proyeksi arus kas. CV3A membuat proyeksi arus kas secara berkala untuk memantau dan mengelola masuk dan keluarnya kas. Yang kedua, investasi kas jangka pendek. CV3A menempatkan kelebihan kas ke dalam instrumen investasi jangka pendek yang aman dan liquid. Yang ketiga, rekonsiliasi bank. CV3 melakukan rekonsiliasi bank secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara catatan kas perusahaan dan catatan bank. Berikutnya pengelolaan piutang usaha pada CV3A. Yang pertama, penilaian kredit pelanggan. Pada dasarnya, CV3A sebelum memberikan kredit, perusahaan melakukan penilaian kredit terhadap calon klien untuk memastikan kelayakan pembayaran mereka. Yang kedua, syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang jelas dan ketat diterapkan seperti net 30 hari untuk memastikan arus kas yang lancar. Yang ketiga, sistem penagihan. CV3A melakukan penagihan otomatis yang mengirimkan pengingat kepada klien mengenai jatuh tempo pembayaran. Yang yang keempat, yaitu cadangan piutang tak tertagih. Menyisihkan cadangan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya ada DSO atau Days Sales Outstanding. Days Sales Outstanding ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dari penjualan kredit. DSO menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk menerima pembayaran setelah melakukan penjualan kredit. Semakin rendah DSO, maka semakin cepat perusahaan mengumpulkan uang dari pelanggan, yang menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan piutang. Berikut adalah penghitung DSO pada CV3A. Berikut merupakan data yang kita dapat dari CV3A. Yang pertama, pendapatan usahanya sebesar 3.611.827.000. Saldo piutang awal pada tahun saldo awal yaitu 400 juta. Saldo piutang usaha akhir tahun yaitu 310.443.446 rupiah. Rata-rata piutang usaha yaitu saldo piutang usaha awal bulan ditambah saldo piutang usaha akhir bulan dibagi rata-rata piutang usaha sama dengan 400 juta ditambah 310.443.466 rupiah sama dengan 710 juta 443.446 rupiah dibagi dua yang mendapatkan 5.221.733 rupiah. DSO sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi pendapatan jasa dikali jumlah hari dalam satu tahun. DSO sama dengan 355.221.733 rupiah dibagi 3.611.827.000 rupiah dikali 365 hari. DSO yang dihasilkan yaitu 35,89 hari. Dapat disimpulkan bahwa DSO CV3 untuk periode 1 tahun adalah 35,89 hari. Rata-rata CV3A membutuhkan waktu 35,89 hari untuk menagih piutangnya.
biaya dibayar di muka, CV3A. Yang pertama yaitu pengendalian biaya dibayar di muka. CV3A mencatat mengamortisasi biaya bayar di muka secara berkala dengan periode manfaatnya. Yang kedua, pengawasan anggaran, mengawasi pengeluaran untuk biaya dibayar di muka agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dampak kebijakan aset lancar CV3A. Dampak kebijakan aset yang dilakukan CV3A yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko kredit, meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menurunkan resiko keuangan. Selanjutnya, kebijakan pendanaan aset lancar. Kebijakan pendanaan aset lancar adalah kebijakan dalam rangka mendanai aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber utama dalam mendanai aset lancar meliputi pinjaman bank, utang dari pemasok, utang akrual, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Masing-masing sumber pendanaan ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga setiap perusahaan harus memutuskan sumber mana yang paling menguntungkan untuk mereka. Selanjutnya, kebijakan pendanaan aset lancar yang diterapkan oleh CV3A. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri dengan tingkat permintaan yang fluktuatif, CV3A telah menerapkan kebijakan pendanaan aset lancar yang dirancang untuk menjaga kestabilan operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis. Identifikasi aset lancar. Berikut adalah laporan posisi keuangan dari CV3A. Bisa kita lihat gambar di sebelah kiri neraca. CV3A telah mengidentifikasi aset lancar, terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama ada aset lancar permanen dan aset lancar temporer. Aset lancar permanen mencakup persediaan minimal segar yang selalu tersedia, utang dagang dari pelanggan yang tetap, dan kas operasional yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Aset lancar temporer terdiri dari persediaan tambahan permintaan meningkat, utang dagang dari pesanan besar yang bersifat musiman, dan kas sementara untuk kebutuhan mendesak. Berdasarkan neraca per 31 Desember 2023 yang ada di gambar sebelah kiri tersebut, untuk total aset lancar CV3A adalah sebesar 3.907.131.349 rupiah. Selanjutnya, pendanaan aset lancar permanen. Untuk mendanai aset lancar permanen, CV3A telah menggunakan modal jangka panjang yang terdiri dari pinjaman bank jangka panjang dan modal sendiri. Pendanaan ini memberikan stabilitas dan mengurangi risiko refinancing yang sering terjadi pada pendanaan jangka pendek. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diterapkan. Yang pertama, modal sendiri. Untuk pendanaan aset lancar permanen itu ada modal sendiri. Perusahaan juga telah mengalokasikan modal sendiri sebesar 1.907.131.349 rupiah untuk mendanai aset lancar permanen. Penggunaan modal sendiri memberikan fleksibilitas tambahan dan mengurangi biaya bunga yang harus dibayar pada pihak ketiga. Dengan kombinasi pinjaman jangka panjang dan modal sendiri, CV3A dapat menjaga stabilitas keuangan dan memastikan ketersediaan persediaan dan kas operasional yang memadai. Modal sendiri ini juga digunakan sebagai buffer atau penyangga untuk menghadapi situasi tak terduga yang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan, seperti penurunan mendadak dalam permintaan atau kenaikan biaya bahan baku. Selanjutnya, pendanaan aset lancar temporer. Untuk mendanai aset lancar temporer, CV3A telah memanfaatkan utang jangka pendek seperti kredit bank jangka pendek, kredit supplier, dan fasilitas kredit bergulir. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan modal kerja yang fluktuatif. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diterapkan. Yang pertama, kredit bank jangka pendek. CV3A telah menjalin hubungan dengan beberapa bank untuk memperoleh kredit jangka pendek sebesar 1 miliar. Kredit jangka pendek ini memungkinkan perusahaan untuk menambah persediaan dengan cepat tanpa harus menunggu dana dari penjualan sebelumnya. Kredit bank juga digunakan untuk menutupi biaya operasional yang bersifat mendesak dan tidak terduga. CP3A memastikan bahwa penggunaan kredit ini dikelola secara efisien dengan melakukan monitoring terhadap arus kas dan penjualan secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang ditarik dari kredit jangka pendek dapat segera dilunasi setelah penerimaan kas dari penjualan. Yang kedua, kredit supplier. CP3A telah bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan syarat pembayaran yang lebih fleksibel, seperti
tenggat waktu pembayaran hingga 60 hari dengan total fasilitas kredit sebesar 500 juta. Kredit supplier memberikan perusahaan waktu lebih lama untuk menjual persediaan dan mengumpulkan piutang dari pelanggan sebelum harus membayar kembali kepada pemasok. Dengan kredit supplier, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan akan kredit bank jangka pendek, sehingga mengurangi biaya bunga yang harus dibayar. CP3A juga bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahwa persyaratan kredit yang diberikan tidak hanya fleksibel, tapi juga menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Yang ketiga, fasilitas kredit bergulir atau revolving credit. Perusahaan telah mengamankan fasilitas kredit bergulir dari beberapa lembaga keuangan sebesar 500 juta rupiah. Fasilitas ini memungkinkan CV3A untuk menarik dana sesuai kebutuhan dan membayar kembali saat ada kelebihan kas. Fasilitas kredit bergulir memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengelola arus kas dan menyesuaikan pendanaan dengan fluktuasi permintaan. Fasilitas ini juga memungkinkan CV3A untuk merespon secara cepat terhadap peluang bisnis atau tantangan yang mungkin muncul. Memastikan bahwa operasional perusahaan tidak terganggu. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan kebijakan. Kebijakan pendanaan aset lancar yang telah diterapkan oleh CP3A memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Untuk keuntungan, yang pertama mengurangi risiko keuangan dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitas. Yang kedua, menyeimbangkan antara biaya pendanaan dan fleksibilitas. Yang ketiga, menjaga stabilitas operasional tanpa menghadapi tekanan likuiditas yang berlebihan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pendanaan sehingga mengurangi risiko finansial. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, CP3A mampu mengelola risiko dengan lebih baik dan mempertahankan kesehatan keuangan perusahaan dalam berbagai kondisi pasar. Untuk kelemahannya, yang pertama memerlukan manajemen keuangan yang cermat dan disiplin untuk mengelola berbagai jenis utang. Yang kedua, potensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan pendanaan yang lebih agresif. Yang terakhir, memerlukan negosiasi dan hubungan yang baik dengan pemasok dan lembaga keuangan. Menjaga hubungan yang baik ini membutuhkan upaya terus-menerus dan waktu dari manajemen yang dapat menjadi tantangan tersendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membawakan presentasi tentang bagian Cash Conversion Cycle atau CCC. Cash Conversion Cycle adalah siklus konversi kas pada metrik yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah modal kerja menjadi kas. Modal sendiri adalah aset yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya seperti persediaan, piutang, hutang dagang. Dengan kata lain, cash conversion cycle adalah perputaran arus kas dengan menghitung waktu dari saat perusahaan membayar supplier untuk membeli persediaan atau bahan baku hingga menerima pembayaran dari customer dari aktivitas penjualan akhir. Konsep ini penting karena memberikan wawasan tentang efisiensi operasional dan manajemen arus kas perusahaan. Selanjutnya, cash conversion cycle pada perusahaan CV3A. CV3A merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa. Dalam hal ini, perusahaan jasa tidak menggunakan cash conversion cycle. Hal tersebut disebabkan karena pada perusahaan jasa biasanya tidak memiliki investasi yang perlu dikonversi menjadi penjualan, sehingga tidak memerlukan penggunaan cash conversion cycle. Namun pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa menggunakan metrik lain untuk mengelola arus kas dan keuangan. Biasanya pada perusahaan di bidang jasa menggunakan Day Sales Outstanding atau DSO dan Day Payable Outstanding atau DPO untuk mengukur efisiensi operasional dan manajemen pada perusahaan tersebut. Pada perusahaan CV3A ini, dia menggunakan yang namanya JPE atau Jasa Pengurusan Ekspor, di mana setiap orang yang ingin menggunakan jasa dikenakan biaya sebesar 2.000 sampai 3.000 per 1 kilogram barang yang ingin diekspor dengan menggunakan jasa CV3A ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih.